Perkenalkan, nama saya Rahmanadia Erin Oktariandra dengan digit NIM terakhir 373 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zaki Iqbal Al-Fadul, NIM terakhir 402. Di sini kami berdua akan menjelaskan kepribadian sehat, psikopatologi dalam pendekatan kognitif. Apa artinya kepribadian yang sehat? Kepribadian yang sehat menunjukkan keseimbangan dan fleksibilitas dalam adaptasi, serta mampu berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi sosial dan emosional. Seperti contoh, individu yang memiliki kepribadian sehat adalah: yang pertama, memiliki kesadaran yang tinggi; yang kedua, membangun hubungan sehat dengan orang lain; dan yang terakhir, memiliki ketahanan mental saat menghadapi stres. Selanjutnya, teori kognitif yang berhubungan dengan kepribadian sehat. Di bawah ini ada dua tokoh yang kelompok kami ambil. Yang pertama ada teori kognitif dari Albert Ellis. Ia berpendapat bahwa pikiran dan keyakinan seseorang dapat mempengaruhi emosi dan perilakunya. Ia menekan pentingnya mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif dan irasional untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua ada teori kognitif dari Aaron Beck. Ia mengembangkan terapi kognitif yang berfokus pada identifikasi dan perubahan pikiran negatif dan distorsi kognitif. Ia percaya bahwa dengan mengubah pikiran serta seseorang dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Yang ketiga ada prinsip dasar teori kognitif. Pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Pola pikir negatif dapat mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Kemudian ada distorsi kognitif. Pola pikir negatif dapat berupa distorsi kognitif seperti kesalahan dalam memproses informasi, generalisasi berlebihan, atau penarikan kesimpulan yang tidak tepat. Kemudian ada pola pikir dapat diubah. Pola pikir negatif dapat diubah melalui proses identifikasi, evaluasi, dan perubahan. Kemudian ada yang keempat, hubungan kepribadian sehat. Psikopatologi dengan teori kognitif. Teori kognitif dapat membantu menjelaskan bagaimana kepribadian sehat dapat mencegah psikopatologi dengan meningkatkan kemampuan untuk mengelola stres dan emosi negatif. Teori kognitif juga dapat membantu menjelaskan bagaimana psikopatologi dapat diatasi dengan mengubah pola pikir negatif dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku. Contohnya, ada siswa yang bernama Zaki. Zaki tidak lulus ujian, lalu ia langsung berpikir secara negatif seperti, aku tidak pintar, gini doang aja gak bisa, aku tidak berguna, dan lainnya, karena Zaki merasa dirinya sangat gagal dalam ujian tersebut. Sebab itu, Zaki harus mengubah pikiran negatifnya itu seperti, aku tidak lulus ujian ini karena aku kurang belajar yang tekun. Tapi aku belajar dari kesalahan itu dan akan mencobanya terus. Dari ini Zaki menumbuhkan kepribadian yang sehat. Namun karena Zaki masih dalam kondisi yang stres, akhirnya pola pikir negatifnya tersebut akan terus ada di dalam pikirannya dan menjadikan dia lebih pesimis serta tidak memiliki motivasi. Jadi, dari prinsip teori kognitif, pikiran yang mempengaruhi emosi yang disebutkan sebelumnya, bahwa di sini Zaki harus belajar dengan cara mengidentifikasi dan menantang kejadian tersebut, yaitu dengan cara menanyakan pada diri sendiri, apa benar aku tidak cukup pintar? Dari itu pun akhirnya ia semakin tertantang pikiran negatifnya dengan cara dia belajar yang sungguh-sungguh hingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kelima, kesimpulan, teori kognitif dapat membantu
membantu mengubah pola pikir negatif dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku. Dengan demikian, teori kognitif dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami dan mengatasi psikopatologi serta meningkatkan kepribadian sehat.